Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nur Cahya, mahasiswa Hubungan Internasional 2019 Universitas Sulawesi Barat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem politik yang ada di negara demokrasi dan negara otoriter, yang mencakup budaya politik, partisipasi politik, komunikasi politik, partai politik, dan pemilihan umum sebagai pemenuhi tugas mata kuliah perbandingan politik. Untuk mengawali, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang apa itu negara demokrasi dan negara otoriter. Ya, demokrasi. Hingga saat ini tidak ada definisi yang pasti dan disepakati tentang demokrasi. Paling tidak dibutuhkan pemerintahan yang representatif, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berbicara, perlindungan hak-hak individu, dan pemerintahan oleh rakyat. Tetapi makna yang tepat dari fenomena ini tetap terbuka untuk diperdebatkan. Dan banyak negara demokrasi terus menyaksikan elitisme perbatasan perwakilan, hambatan kesetaraan, dan pelanggaran hak individu yang kelompok satu sama lainnya. Demokrasi, suatu sistem politik di mana pemerintahan didasarkan pada mandat yang adil dan terbuka dari semua warga negara yang memenuhi syarat. Sedangkan demokratisasi, proses di mana negara membangun institusi dan proses yang dibutuhkan untuk menjadi demokrasi yang stabil. Nah, rezim otoriter didefinisikan sebagai rezim kekuasaan yang tunduk pada otoritas yang dikuasai oleh elit penguasa, memiliki keterbatasan pluralisme politik, kontrapolitik yang tersentralisasi, intoleransi, oposisi, dan pelanggaran HAM. Kemudian rezim otoriter memiliki beragam model, yaitu partai berkuasa militer sistem yang berpusat pada individu. Selanjutnya, penguasa terletak cenderung rentang jauh pada despotisme ataupun kekuasaan absolut dengan memanfaatkan jabatan pilihan arbiter dan penggunaan intimidasi kekerasan agar terus dapat menjaga kekuasaannya. Penguasa otoriter cenderung mengontrol, yaitu militer dan patronis. Nah, kita masuk pembahasan tentang political culture ataupun budaya politik. Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu menurut G.A. Almond dan S. Verba. Nah, adapun perbandingan budaya politik pada negara demokrasi dan negara otoriter kami akan ulas. Budaya politik di negara otoriter sama seperti Almond dan Verba berpendapat bahwa demokrasi liberal yang stabil didukung oleh budaya sipil pluralis yang menerangkan ekspresi diri. Demikian pula Walzer dan Inglehart yang menyarankan bahwa rezim otoriter ditopang oleh penekanan budaya di antara populasi mereka. Pada keamanan, dari perspektif ini adalah salah untuk melihat aturan non-demokrasi hanya dijamin oleh represi terhadap warga negara yang tidak puas. Sebaliknya, rezim otoriter bisa sama sahnya dengan demokrasi, hanya dasar otoritas mereka yang berbeda. Jadi kita memiliki teori budaya stabilitas politik dalam pengaturan otoriter. Contoh yang baik dari budaya otoriter yang berpusat pada keamanan dan ketertiban adalah Rusia. Banyak orang di barat ingin percaya bahwa mereka sedang menyaksikan transisi menuju demokrasi liberal di Rusia sepanjang tahun 1990-an. Kemudian muncul otoriter selama tahun-tahun Putin. Tetapi budaya politik Rusia hanya mencakup dukungan terbatas untuk prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Gitelman menuliskan bahwa tradisi otoriter Rusia berarti bahwa orang tidak terbiasa dengan perilaku dan nilai demokrasi, seperti menyambut pluralisme dalam berpikir dan berperilaku, menoleransi perbedaan pendapat, dan mendukung metode pengambilan keputusan demokratis yang tampaknya kurang efisien. Mereka tidak mudah melihat keuntungan dari debat diskusi dan ketidaksesuaian dan tidak tunduk pada kelas superior. Budaya politik di negara demokrasi berbicara tentang budaya politik yang demokratis dalam konteks masyarakat Indonesia. Dengan demikian kiranya jelas gambarannya bahwa masyarakat yang harus diperhatikan amat terkait dengan persoalan latar belakang subbudaya etnik dan daerah yang berkembang yang bersifat majemuk. Dengan keanekaragaman latar belakang itu, maka kondisinya sudah pasti membawa pengaruh terhadap budaya politik bangsa Indonesia sendiri. Nah, kemungkinan dalam interaksi antar subbudaya politik yang majemuk itu adalah terjadinya jarak, tidak hanya antar budaya politik budaya daerah dan etnik yang ada satu dengan lainnya, tetapi juga antar budaya politik pada tingkat nasional dengan budaya politik tingkat daerah. Nah, macam-macam budaya politik di Indonesia.
budaya politik yang berkembang di masyarakat. Menurut Benedict Anderson, budaya politik di Indonesia dibagi menjadi budaya politik elit yang terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan, dan budaya politik massa kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus. Kemudian yang kedua, menurut Herbert Page, sistem politik di Indonesia didominasi oleh budaya politik aristokrasi Jawa dan wiraswasta Islam, dan menurut Cigars di Indonesia terdapat budaya politik praye, santri, dan abangan. Partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek dalam negara demokrasi maupun negara otoriter. Walaupun dalam negara otoriter, partisipasi politik tidak terlalu penting bagi pemerintahannya. Dari sini perbandingan partisipasi politik dalam negara demokrasi dan negara otoriter akan kita bahas. Nah, analisa perbandingan partisipasi politik di negara demokrasi dan negara otoriter. Jika kita lihat partisipasi politik di negara demokrasi seperti Indonesia dan partisipasi politik di negara otoriter seperti Korea Utara, dan apa kaitannya dengan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia, sungguh sangat jauh berbeda, baik dari segi sistem maupun kelangsungan partisipasi itu sendiri. Karena partisipasi di negara demokrasi adalah dirayakan dengan sangat begitu bebasnya dan tanpa adanya paksaan dari pemerintah untuk memilih salah satu golongan atau partai saja. Melainkan partisipasi di Indonesia dirayakan dengan bebas, bahkan dijadikan ajang untuk bersaing bagi partai-partai yang ada di Indonesia. Karena seperti kita ketahui, partai politik adalah salah satu kekuatan politik dari segi infrastruktur politik. Maka adanya partai politik yang bebas adalah penting bagi berjalannya perpolitikan di Indonesia, karena sebagai penyeimbang dari kekuatan-kekuatan politik yang lainnya. Selain itu juga, partisipasi politik yang berlangsung di negara Indonesia juga merupakan kerelaan dari warga negaranya yang datang ke tempat pemilihan untuk mengikuti pemilihan umum tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan mereka juga bebas memilih pasangan calon mana saja yang menurut mereka visi misinya jelas dan bagus. Selain itu juga, pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum bukan hanya satu pasangan saja, melainkan bebas. Pada umumnya terdapat dua pasangan calon. Berbanding terbalik dengan partisipasi di negara demokrasi seperti di Indonesia, partisipasi di negara otoriter seperti Korea Utara kurang diminati oleh warga negaranya karena mereka harus dihadapkan hanya pada satu pasangan saja. Kebanyakan pasangan calon itu adalah rezim otoriter yang telah berkuasa sebelumnya. Warga negara juga dipaksa atau terpaksa untuk melakukan partisipasi politik karena mau tidak mau mereka hanya akan memilih pasangan yang sudah dipilihkan oleh partai komunis yang berkuasa di negaranya. Selain itu, partai politik di negara otoriter tidak bisa disebut sebagai kekuatan-kekuatan politik karena kebanyakan partai politik di negara otoriter ada berloyalitas penuh terhadap rezim otoriter atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu sebagai sosialisasi politik dan partisipasi politik. Partai yang ada di negara otoriter adalah partai buatan rezim otoriter itu yang telah berlangsung lama di Korea Utara. Jadi analisanya adalah partisipasi yang dilakukan di negara Indonesia lebih layak disebut sebagai partisipasi politik yang bebas, dan juga partai politik bisa menjalankan fungsinya sebagai kekuatan-kekuatan politik dengan baik. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilakukan di negara otoriter lebih bersifat memaksa dan kebanyakan tidak dijalankan sepenuh hati oleh warga negaranya. Partai politik juga tidak menjalankan fungsinya sebagai kekuatan politik dengan baik. Partai politik sebuah kelompok yang diidentifikasi dengan nama dan ideologi yang mengajukan kandidat pada pemilihan untuk memenangkan jabatan publik dan mengendalikan pemerintah. Di negara demokrasi, partai relatif dapat melaksanakan fungsinya sesuai harkatnya, yaitu sebagai wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya, di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya sebab lebih banyak menjalankan kehendak penguasa semata. Jadi highlight atau perbandingan mendasar daripada partai politik pada negara demokrasi dan negara otoriter adalah bahwa negara otoriter hanya mempunyai satu atau tidak sama sekali partai politik yang dapat diizinkan untuk bersaing dengan otoritas penguasa. Sedangkan negara demokrasi banyak partai yang memiliki badan legislatif yang terdiri dari beberapa partai minoritas yang memimpin pemerintah melalui
koalisi atau partai minoritas seperti di Indonesia. Ya, karena Indonesia termasuk multiparti atau banyak partai yang memiliki badan legislatif yang terdiri dari beberapa partai minoritas yang memimpin pemerintah melalui koalisi atau partai minoritas. Bukan hanya di Indonesia, tapi sebagian besar di kawasan Eropa. Politik di negara otoriter. Seperti yang dikatakan Lawson tentang partai-partai di bawah kediktatoran, partai adalah tameng dan instrumen kekuasaan. Fungsinya untuk melaksanakan pekerjaan pemerintahan seperti yang diarahkan oleh agen lain yang lebih berkuasa, militer atau dabagong dan rombongannya. Nah, seperti pada Korea Utara, pemerintahan oleh satu partai adalah ciri khas yang bisa ditemukan di sebagian besar negara sosialis di masa lalu. Nah, partai berkuasa yang memusatkan ideologi menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, di mana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif, dan judikatif secara keseluruhan. Partai bukan hanya menguasai 3 lembaga itu, melainkan juga memimpin organisasi sosial dan kehidupan rakyat. Oleh karena itu, Korea Utara bisa dikatakan sebagai negara yang dipimpin oleh partai. Walaupun ada lebih dari satu partai, namun mereka bukan kubu posisi, tetapi mitra partai yang berkuasa. Partai berkuasa di Korea Utara adalah Partai Buruh Korea. Selanjutnya adalah election. Sistem pemilihan adalah istilah umum untuk aturan yang mengatur pemilihan, termasuk struktur surat suara, misalnya berapa banyak calon yang terdapat per partai. Formula pemilihan bagaimana suara diubah menjadi kursi, dan distrik pembagian wilayah menjadi daerah pemilihan yang terpisah. Nah, adapun pemilihan umum pada negara demokrasi, pemilihan umum pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Setelah amandemen keempat Undang-Undang tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dari rakyat, sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu. Pada umumnya, istilah pemilu lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pemilihan umum di negara otoriter, seperti di Korea Utara, diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Di tingkat nasional, rakyat Korea Utara memilih para anggota badan legislatif yang bernama Majelis Tertinggi Rakyat (SPA). Selain Majelis Tertinggi Rakyat, rakyat memilih perwakilan Majelis Rakyat tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, selanjutnya adalah komunikasi politik. Cara informasi politik diproduksi dan disebarluaskan, dan pengaruh informasi ini mengalir pada proses politik. Komunikasi politik di negara demokrasi Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi identik dengan kebebasan untuk menyuarakan pendapat, termasuk kebebasan bagi pihak pers. Kebebasan pers bukan berarti pers bisa semena-mena dalam hal penyampaian informasi, tetapi kebebasan pers lebih mengarah pada kebebasan pers yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, sebagai penganut sistem demokrasi, sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk menegakkan kebebasan pers. Kebebasan pers mencerminkan sistem demokrasi yang ideal. Kemudian, komunikasi politik di negara otoriter. Kehidupan pers di negara otoriter bersifat dari atas, yaitu pemerintah, dan di bawah masyarakat, sehingga pers dilarang keras untuk mengkritisi pemerintah. Hal ini berarti masyarakat negara otoriter sama sekali tidak memiliki hak guna mengaspirasi pemikiran maupun pendapatnya. Apabila ada pers yang melanggar, tentu saja akan langsung ditangkap dan diadili. Media massa di Korea Utara adalah di antara yang paling ketat di dunia. Konstitusi secara nominal mengatur kebebasan berbicara dan pers. Namun pemerintah melarang pelaksanaan hak-hak ini masuk dan keluar dari negara, tetapi berusaha untuk memberikan informasi pada sumbernya. Contoh khas dari hal ini adalah kematian Kim Jong-il yang bertanya tidak diungkapkan sampai 2 hari setelah itu terjadi. Kim Jong-un yang menggantikan ayahnya sebagai pemimpin telah memberikan setiap indikasi bahwa ia sebagai besar akan mengikuti jejak ayahnya. Namun teknologi baru sedang dibuat lebih bebas tersedia di negara ini.
Outlet media yang dikelola negara sedang menyiapkan situs web, sementara kepemilikan ponsel di tanah air meningkat pesat. Tidak ada negara yang berhasil memonopoli dan mengontrol internet dan informasi seperti yang dilakukan Korea Utara. Seperti yang dikata-kata Simsam, pakar teknologi Korea Utara dan salah satu kepala solidaritas internasional untuk kebebasan informasi di Korea Utara, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Korea Selatan. Korea Utara sekarang memiliki sekitar 4 juta pelanggan telepon seluler, kira-kira 1/6 dari populasi dan 4 kali lipat jumlah pada tahun 2012. Menurut perkiraan Kim Yo-eun, seorang peneliti senior di Sekolah Studi Universitas Lanjutan Universitas Johns Hopkins. Dan akhirnya kita berada di penghujung pembahasan, bahwasanya apa yang telah saya sampaikan tadi itu merupakan suatu materi yang telah dikemukakan oleh dosen mata kuliah pengampu perbandingan sistem politik. Dan untuk itu, apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.